Kau pikir aku tidak tahu kalau kau mencuri? Kau pikir karena kau ibu dari Dani, semua akan percaya kau suci? Perempuan tua miskin yang tidak tahu malu. Assalamualaikum sahabat seribu kisah nyata. Di balik tembok rumah besar yang megah, seringkali tersimpan rahasia yang tidak semua orang tahu. Hari itu, tuduhan kejam jatuh pada seorang wanita tua yang hanya ingin tinggal dekat anaknya. Diusir tanpa bukti, dipermalukan di depan semua orang. Tapi sebuah rekaman CCTV mengubah segalanya, membuka aib yang selama ini tersimpan rapi. Inilah kisah tentang seorang anak yang akhirnya sadar bahwa harga diri ibunya adalah segalanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi berembun baru saja jatuh di halaman rumah besar itu. Dinding putih yang tinggi tampak berkilau disapu matahari muda. Pintu pagar besi terbuka pelan, dan seorang wanita parubaya bernama Ibu Marni melangkah masuk dengan langkah yang pelan tapi pasti. Di tangannya ada 2 tas kain. Satu berisi sayur asem buatan sendiri, satu lagi berisi kain lap bersih dan baju ganti untuk Dani, anak lelakinya. Wajahnya teduh. Di keningnya ada bekas keringat yang mengering. Di matanya ada kebanggaan yang sederhana setiap kali memandang rumah yang dulu hanya ada dalam doa, lalu kini berdiri nyata di hadapannya. Dani pernah berkata, suara masih terngiang di telinga Ibu Marni, bahwa rumah ini dibangun dari nol. Dulu, sebelum ada pagar tinggi dan lampu taman, Dani hanya punya papan tulis kecil di kamar kos. Di atasnya ia menulis tujuan hidupnya. Membuka usaha, menggaji orang, membuat ibunya tinggal bersama di rumah yang layak. Kalimat itu diulang-ulang sampai menjadi energi yang mendorong langkahnya setiap hari. Dan pada akhirnya tercapai. Saat rumah ini selesai, Dani berdiri di dekat teras, memeluk ibunya, dan berkata lirih, hampir seperti anak kecil, bahwa ia ingin ibunya tinggal bersama. Bukan sekadar singgah, tapi benar-benar tinggal. Sejak itu, rumah besar ini dihuni Dani, istrinya Ayu, serta keluarga Ayu yang datang dan menetap sedikit demi sedikit. Ada Rani, adik Ayu yang muda dan suka bergaya. Ada ibu dan ayah Ayu yang sering berlibur dan singgah untuk waktu yang tidak sebentar. Ada sepupu yang datang silih berganti. Dani tidak pernah melarang. Katanya, rumah besar harus diisi orang banyak agar hangat. Di mulut, kalimat itu terdengar manis. Di hati, ada harapan agar semua memuliakan Ibu Marni seperti ia memuliakan mereka. Pagi itu, halaman tampak rapi. Tukang kebun menyapu daun. Seorang satpam menyapa ramah. Ibu Marni tersenyum dan mengangguk. Ia berjalan menuju pintu samping yang langsung menuju dapur. Di sana, 2 pembantu sedang menata gelas. Aroma kopi hangat bertemu aroma sayur asem yang baru dibuka. Uapnya naik pelan, membawa kenangan desa ke ruangan yang didesain modern. Bu, bawa sayur lagi. Wah, enak, kata Siti, pembantu yang paling lama bekerja di rumah itu. Ia ramah. Suaranya sungguh-sungguh gembira. Ibu Marni tertawa kecil. Biar Dani makan siang nanti. Katanya rindu kuah yang segar. Siti membantu memindahkan sayur ke panci kaca, menutupnya rapat. Sementara itu, dari ruang tengah terdengar langkah sepatu ketuk yang cepat. Ayu muncul dengan gaun rumah yang mewah. Rambut disanggul rapi. Wajahnya cantik. Kulitnya terawat. Caranya memandang sering membuat orang menjaga jarak. Ada dingin yang sulit dijelaskan. Di belakangnya, Rani menggulir ponsel tanpa menoleh. Ayu berhenti di ambang dapur. Tatapannya singgah pada tas kain yang lusuh, pada tangan Ibu Marni yang berbintik, pada sayur dalam panci. Bibirnya tersenyum tipis. Senyum itu tidak sampai ke mata. Bu, sapa Ayu datar. Kalau mau taruh makanan, taruh saja.
Tidak usah repot-repot cuci ini itu. Di sini ada orang. Baik, Yu. Jawab Ibu Marni lembut. Ibu mau lipat beberapa kain Dani. Kemarin belum sempat. Biar rapi. Rani mendengus pelan. Hampir tak terdengar. Tapi terasa. Biar Mbak yang kerja. Di sini semua ada bagiannya. Jangan bikin berantakan. Siti menunduk. Ia paham nada itu. Ia juga paham, selama ini, tangan Ibu Marni selalu lebih rapi dari siapapun. Bukan berantakan yang ditinggalkan, melainkan rapi yang sederhana. Kadang, yang sederhana justru yang paling terasa mengganggu bagi orang yang suka pamer. Ibu Marni hanya mengangguk. Ibu taruh baju Dani di kursi kamar tamu atas. Tidak lama. Ia melangkah perlahan menuju tangga. Sentuhan telapak kakinya pada anak tangga seperti menekan ingatan-ingatan lama yang lembut. Suara gelak tawa Dani kecil, suara batuk almarhum suami, suara hujan yang dulu menetes melalui atap rumah lama yang bocor, semua datang sebentar lalu pergi lagi. Di dinding tangga, ada foto pernikahan Dani dan Ayu. Keduanya tersenyum lebar. Ibu Marni berhenti sesaat, menatap foto itu, berdoa dalam hati, menyebut nama Allah dengan lirih agar semua diberi lembut hati. Lalu ia kembali melangkah, membawa tumpukan baju bersih, menaruhnya rapi di kursi kamar tamu atas. Tangan tuanya begitu telaten. Satu lipatan, satu hembusan napas, satu doa yang pelan. Dari celah koridor, pintu kamar Ayu yang menghadap taman terlihat setengah terbuka. Tirai putih bergerak pelan diterpa angin dari balkon. Laci rias di dalam kamar tampak sedikit renggang, seolah baru saja ditutup dengan terburu-buru. Ibu Marni menoleh sekilas. Ia tidak masuk. Ia hanya berjalan melewati pintu itu, menuju lemari linen di ujung koridor. Di sana ia mengambil 2 handuk bersih, menaruhnya di kursi kecil dekat pintu kamar, lalu berbalik. Langkahnya tidak pernah ragu. Ia tahu batas. Di bawah, Ayu duduk di sofa, memandangi layar ponsel. Rani tertawa kecil membaca sesuatu. Televisi menyala tanpa suara, menayangkan iklan yang gemerlap. Siti dan satu pembantu lain menata meja makan untuk sarapan. Waktu berjalan pelan. Pagi merangkak menjadi siang. Dani pulang lebih cepat hari itu. Pintu depan terbuka. Tubuhnya masuk membawa hangat yang berbeda. Ia masih memakai kemeja kerja, lengan digulung. Matanya langsung mencari ibunya. Saat melihat Ibu Marni di dapur, ia tersenyum lega, memeluk sebentar, lalu mencium tangan yang membuatnya bisa berdiri setinggi ini. Ibu masak sayur asem. Wah, ini yang paling aku suka, kata Dani, mata berbinar. Masih panas. Nanti siang makannya, jawab Ibu Marni. Ayu bangkit, menghampiri Dani, mencium pipi suaminya, lalu duduk kembali. Nanti siang aku keluar sebentar belanja. Mbak Rani ikut. Kamu ada rapat jam berapa? Siang. Habis zuhur, kata Dani. Sebelum itu mau makan di rumah saja. Baik, jawab Ayu datar. Nanti aku minta uang. Ada beberapa pembayaran. Ambil di laci meja kerja, kata Dani. Sudah aku ambil kemarin. Hari ini ada tambahan. Untuk ibu juga. Ayu melirik sebentar ke arah Ibu Marni. Biar ibu juga ada uang saku. Beli apa yang ibu mau. Ibu Marni tersenyum kecil. Ibu masih punya. Simpan saja. Buat keperluan rumah. Ucapan itu ringan. Tapi ada sesuatu di udara yang bergerak pelan. Ayu menarik napas. Rani memalingkan wajah, menyembunyikan tatapan yang sulit diartikan. Dani menepuk pelan punggung kursi, lalu menuju kamar kerja. Ia mengecek berkas, menandatangani beberapa dokumen, menutup map, dan kembali ke ruang tamu. Ia ingin duduk lebih lama dengan ibunya, mendengarkan cerita desa yang selalu menenangkan, tapi telepon berdering. Ia harus pergi sebentar ke kantor cabang, lalu kembali lagi. Ia pamit. Ibu Marni mengantar sampai teras, menepuk bahunya. Seperti dulu saat Dani berangkat sekolah dengan tas yang kebesaran. Saat mobil Dani keluar gerbang, rumah kembali tenggelam dalam ritme yang penuh sorak pelan. Musik dari ponsel Rani.
Televisi yang berganti saluran. Suara langkah Ayu yang cepat dan mantap. Ibu Marni kembali ke dapur, mengecek kompor, memastikan api kecil berjalan dengan benar, menambah sedikit garam, mencicip dengan sendok kayu. Siti berdiri di samping, memperhatikan bagaimana tangan tua itu mencatat rasa hanya dari hembus uap. "Bu, saya goreng tempe ya?" kata Siti. "Boleh," jawab Ibu Marni. "Yang tipis saja. Anak saya suka yang kering." Di lantai atas, koridor terang oleh matahari siang. Tirai putih masih bergerak pelan. Di meja rias dalam kamar, sebuah laci tidak tertutup rapat. Ada amplop di dalamnya. Ada sesuatu yang menunggu, seperti parit kecil yang terlihat biasa, padahal di bawahnya mengalir arus yang kuat. Waktu menaruh benih-benih kecil di tempat yang tidak disangka. Benih yang nanti akan tumbuh menjadi sesuatu yang keras dan gaduh. Siang menjalar. Ibu Marni duduk di ujung meja makan, menyiapkan piring untuk Dani. Ia tidak makan dulu. Ia menikmati ritual menunggu anaknya pulang yang tidak pernah membosankan. Suara motor lewat. Suara tukang sayur. Semua jadi musik latar yang lembut. Rani turun dari lantai atas, memeluk tas kecil di dada. Ia mengintip dapur lalu menuju pintu samping. Ayu menyusul, membawa ponsel dan kunci mobil. Mereka berjalan melewati Ibu Marni. "Mau kemana, Yu?" tanya Ibu Marni pelan. "Sebentar. Beli sesuatu," jawab Ayu singkat. "Ibu makan saja dulu." "Tidak apa. Ibu tunggu Dani," kata Ibu Marni. Ayu menatap sebentar, lalu berlalu. Di teras, suara tawa kecil keduanya terdengar samar. Pintu tertutup. Mobil dinyalakan. Roda berputar. Wajah Ibu Marni tetap teduh. Ia memutar piring, memeriksa apakah sendok dan garpu sudah lengkap. Siti meletakkan tempe goreng di piring kecil, menggeser ke arah Ibu Marni. "Bu, ini tempenya." "Renyah," kata Siti. "Terima kasih, Siti. Kamu makan dulu," jawab Ibu Marni. Siti duduk di bangku dapur. Makan cepat. Di sela kunyahan, ia memandangi Ibu Marni. Ada rasa iba yang ditahan. Ia ingin bilang banyak hal, ingin bercerita bahwa ada sesuatu di lantai atas yang rasanya tidak beres, bahwa laci kamar sebaiknya dibereskan, bahwa sejak pagi tadi ia mendengar bisik-bisik kecil yang membuat tengkuknya dingin. Tapi Siti menahan diri. Ia menurunkan pandangan pada piringnya, merapikan napas, lalu meneguk air. Matahari naik, menoreh bayang yang pendek di lantai marmer. Angin siang membawa bau tanaman dari taman. Dani mengirim pesan, bilang akan pulang lebih sore dari rencana. Ada satu berkas yang harus ditandatangani di cabang. Ibu Marni membaca pesan itu dari ponsel kecilnya. Senyum tidak pergi dari bibirnya. Ia menutup panci, mematikan kompor, dan melipat serbet. Hatinya tenang. Ia percaya, menunggu adalah bagian dari cinta. Ia pernah menunggu topi jerami kering di musim hujan. Pernah menunggu nasi tanak di tungku kayu yang baru menyala. Pernah menunggu anak kecilnya pulang sekolah dengan baju basah karena hujan. Menunggu adalah hal yang paling ia kuasai di dunia ini. Ketika jarum jam menggeser pelan, suasana rumah juga menggeser perasaannya sendiri. Rasa yang tidak kasat mata, tapi tetap terasa. Ada riak kecil. Ada tarikan halus pada ujung kain. Ada sesuatu di udara yang membuat Siti beberapa kali menoleh ke tangga. Ada sesuatu di wajah Rani yang tadi berlalu dengan langkah cepat. Ada tarikan napas Ayu yang terdengar dari ruang tamu sebelum mobil mereka pergi. Semua itu kecil. Semua itu sepele. Tapi jika dirangkai satu persatu, seperti benang yang ditarik dari kain, akan terlihat pola yang sebenarnya. Menjelang sore, Dani akhirnya masuk lagi ke halaman. Ia meletakkan kunci di atas meja kecil teras, berjalan ke dapur, dan mendapati panci sayur masih hangat. Ibu Marni bangkit, menyambut dengan tatapan yang membuat lelah hari pecah seperti kaca dan jatuh ke lantai. "Makan, nak," kata Ibu Marni. "Ibu ambilkan nasi." Dani duduk. Ia menatap piring. Ia menatap ibunya. Ada damai yang tidak bisa dibeli dimanapun. Ia menarik sendok, menciduk kuah,
meniup pelan, lalu menyuap. Rasa asam, pedas, segar, semuanya menari di lidah. Ia menunduk, berterima kasih dalam hati. Ibu Marni duduk di samping, tidak makan, hanya melihat anaknya makan dengan lahap. Siti berdiri di balik meja, tersenyum lega. Saat itulah, dari lantai atas, ada bunyi halus seperti laci ditutup. Suara yang begitu kecil, sehingga kalau ada televisi menyala mungkin tidak akan terdengar. Tapi televisi sedang mati. Hanya ada suara sendok yang bertemu piring. Hanya ada napas yang pelan. Ibu Marni menoleh sekilas, lalu kembali ke Dani. Siti memandang ke arah tangga, alisnya bertemu. Dani tidak menoleh. Ia terus makan, ingin menyelesaikan dengan cepat karena selepas makan ia berencana duduk di ruang keluarga, bercerita sebentar pada ibu tentang kabar pekerja di gudang baru, lalu tidur sejenak sebelum maghrib. Hari ini ia ingin mudah. Hari ini ia ingin tenang. Sore merunduk. Langit menguning lalu melepuh menjadi jingga di balik kaca tinggi. Aroma tanah dari taman naik bersama angin. Lampu ruang tamu dinyalakan. Ibu Marni membereskan piring. Dani berdiri, meregangkan badan, lalu mengambil air minum. Ia memijit tengkuk, menutup mata sebentar. Di ruang tamu, jam dinding berdetak pelan, seperti suara langkah orang di koridor panjang. Waktu bergerak seperti itu. Tidak pernah terburu, tidak pernah berhenti. Malam mulai bertaut. Dani naik ke kamar kerja untuk mengambil map yang tadi ia lupa taruh. Ibu Marni menyiapkan teh hangat. Siti menutup jendela dapur. Di kejauhan, suara mobil Ayu terdengar kembali memasuki halaman. Pintu depan dibuka. Suara langkahnya cepat. Rani di belakang, masih dengan tas kecil di dada. Mereka melewati ruang tamu dengan angin dingin yang ikut masuk. Dani sudah turun dari tangga, memegang map, hendak menyapa. Tapi Ayu menoleh ke arah lantai atas. Wajahnya berubah. Bibirnya menegang. Matanya menatap ke satu titik yang tidak terlihat oleh siapapun. Saat itulah waktu diam sejenak. Seperti mengumpulkan napas untuk sesuatu yang akan datang. Di udara, ada jeda yang panjang dan tipis. Di hati, ada garis halus yang siap ditarik sampai putus. Rumah besar berdiri tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Lampu-lampu tetap menyala. Angin tetap masuk dari celah tirai. Kucing tetangga tetap melompati pagar belakang. Namun, di balik semua yang tampak normal, benih-benih kecil yang ditabur sejak pagi sudah mulai tumbuh akar. Akar itu merambat diam-diam, mencari celah menuju tempat yang paling rapuh. Dan malam ini, akar itu akan menemukan jalannya. Ibu Marni meletakkan 2 cangkir teh di meja. Uapnya naik perlahan. Di permukaannya, bayangan lampu menari kecil. Dani menarik kursi, duduk, hendak memanggil Ayu untuk minum sebentar, hendak menanyakan hal ringan, hendak menertawakan sesuatu yang sepele agar rumah merasa lebih manusia. Tapi sebelum satu kata pun jatuh, dari lantai atas, ada suara lain yang jatuh lebih dulu. Bukan suara laci yang halus, bukan langkah yang pelan. Suara itu tajam, memecah udara. Suara yang membuat dada menegang dan tangan berhenti di atas meja. Dan setelah suara itu, rumah tidak lagi sama. Suara itu menusuk seperti beling yang pecah di telinga. Tajam, melengking, dan penuh amarah. Dari lantai atas terdengar teriakan Ayu. Begitu kencang sampai membuat Siti yang sedang membereskan piring di dapur terlonjak dan hampir menjatuhkan gelas. Dani bangkit dari kursinya, wajahnya menegang. Pandangannya langsung terarah ke tangga. "Ibu! Turun ke sini!" teriak Ayu dari atas. Suaranya pecah bercampur napas yang tersengal. Di balik teriakan itu, ada nada tuduhan yang tebal. Langkah Dani cepat menaiki tangga. 2 anak tangga ia lewati sekaligus. Ibu Marni hanya memandang dari bawah. Kedua tangannya saling menggenggam. Perasaannya mulai gelisah. Tapi ia menahan diri untuk tidak gegabah. Rani berdiri di puncak tangga. Wajahnya tegang. Matanya melirik tajam ke arah bawah. Begitu Dani sampai di koridor, Ayu berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah merah padam. Tangannya menunjuk ke dalam kamar. Matanya membelalak penuh tuduhan. "Uangku!
Uang di laci meja rias hilang. Puluhan juta. Dan satu-satunya orang yang masuk ke kamar ini pagi tadi adalah ibumu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam telinga Dani. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna. Tapi Ayu tidak memberi kesempatan. Aku lihat sendiri ibu masuk ke sini bawa cucian. Tidak ada yang lain. Suaranya meninggi, memancing rasa ingin tahu semua penghuni rumah. Dua pembantu mengintip dari ujung koridor. Ragu untuk mendekat. Rani menambahkan dengan nada dingin. Tadi siang aku lihat ibu keluar dari koridor ini. Mungkin saat itu uangnya sudah dibawa. Dada Dani terasa sesak. Ia menoleh ke bawah, melihat Ibu Marni berdiri di dekat meja ruang tamu, memandang ke atas dengan mata tenang tapi basah. Ibu, benar masuk ke kamar Ayu? Tanya Dani, suaranya bergetar. Ibu hanya menaruh handuk bersih di kursi dekat pintu. Tidak menyentuh apapun, jawab Ibu Marni lirih. Tidak ada nada membela diri, hanya keteguhan dalam kalimat itu. Tapi Ayu sudah berjalan menuruni tangga dengan langkah cepat, menyeret suasana tegang itu ke ruang tamu. Ia langsung menghadap Ibu Marni di depan semua orang, termasuk para pembantu yang kini berdiri terpaku di sudut. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir karena kau ibu dari Dani, semua akan percaya kau suci? Perempuan tua miskin yang tidak tahu malu. Kalimat itu memotong udara. Siti terbelalak. Rani berdiri di belakang Ayu sambil menyilangkan tangan. Tatapannya penuh cemooh. Dani di tangga hanya berdiri membeku. Lidahnya keluh. Ibu Marni menunduk. Air matanya jatuh tapi wajahnya tetap terjaga. Ibu tidak mengambil uangmu. Yu. Demi Allah, ibu tidak pernah. Suaranya pelan, tapi tak sanggup menembus benteng kemarahan Ayu. Sudah cukup. Keluarkan dia dari rumah ini sekarang juga. Bentak Ayu. Aku tidak mau tinggal serumah dengan pencuri. Seketika ruangan sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Dani menatap ibunya. Tapi tatapannya tidak mengandung pembelaan. Hanya kebingungan dan rasa takut pada gejolak istrinya. Ia mencoba berkata sesuatu. Tapi Ayu menatapnya tajam, seolah memberi peringatan. Dengan langkah berat, Ibu Marni mengambil tas kainnya. Tidak ada yang bergerak untuk menghentikan. Bahkan Dani. Hanya Siti yang ingin maju. Tapi urung karena tatapan Rani yang tajam. Langkah Ibu Marni keluar dari rumah terasa panjang. Pintu besar itu menutup perlahan di belakangnya, memisahkan dirinya dari tempat yang pernah ia pikir akan menjadi pelabuhan terakhir hidupnya. Di dalam rumah, Ayu menarik napas panjang, lalu melangkah ke kamarnya. Kunci pintu itu, katanya pada Rani. Aku tidak mau ada yang keluar masuk seenaknya lagi. Dani masih berdiri di tangga. Matanya mengikuti bayangan ibunya yang semakin jauh di luar pagar. Ada rasa perih yang mengendap di dadanya. Tapi entah kenapa ia tetap diam. Ia tidak tahu, diamnya kali ini akan menjadi penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Malam itu, rumah besar yang biasanya dipenuhi suara televisi dan tawa penghuni terasa lengang. Lampu-lampu menyala terang, tapi cahaya itu dingin, tidak membawa hangat. Dani duduk di ruang kerja, menatap kosong berkas-berkas di mejanya. Pena di tangannya tidak bergerak. Pikirannya masih tertahan pada wajah ibunya yang pergi dengan langkah gontai sore tadi. Bayangan itu begitu jelas. Punggung yang membungkuk, tangan yang menggenggam tas kain lusuh, langkah yang lambat tapi tetap tegak. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya diam yang menyakitkan. Diam yang lebih berat daripada ribuan kata. Di luar, angin malam menggesek daun pohon di taman. Sesekali terdengar derit pagar besi ketika satpam memeriksa sekitar. Dani mencoba memfokuskan pikirannya pada laporan keuangan, tapi setiap baris angka di depannya berubah menjadi potongan ingatan masa lalu. Ibunya menjemur pakaian di rumah lama, menggoreng tempe untuknya saat masih kuliah, dan menunggu di depan rumah sampai ia pulang larut malam. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Siti berdiri di sana, menunduk sopan. Maaf, Pak. Boleh bicara sebentar? Dani mengangguk, mempersilakan masuk. Siti melangkah pelan, memastikan pintu tertutup rapat sebelum bicara. Pak, maaf kalau saya lancang. Tapi tadi siang, sebelum Bu Ayu pulang,
Saya lihat seseorang masuk ke kamar lantai 2, bukan Bu Marni. Dani menatap Siti. Alisnya bertaut. Siapa? Siti menelan ludah. Suaranya diturunkan. Mbak Rani. Pak. Dia masuk ketika rumah sepi. Saya kira mau ambil sesuatu. Tapi dia lama di dalam. Waktu keluar, dia bawa tas kecilnya menempel di dada. Dani merasakan sesuatu di dadanya seperti ditusuk. Kau yakin? Saya yakin, Pak. Kalau Bapak mau bukti, di koridor lantai 2 ada CCTV. Kamera itu mengarah tepat ke pintu kamar Bu Ayu. Nama, CCTV. Itu seperti percikan api di kepala Dani. Ia berdiri, berjalan cepat menuju meja kecil di pojok ruang kerja tempat layar monitor keamanan berada. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia membuka rekaman siang tadi. Gambar hitam putih itu memperlihatkan lorong yang sepi. Lalu sosok Rani muncul. Rambut panjangnya tergerai. Ia melangkah cepat ke arah pintu kamar Ayu. Tangan kirinya membuka laci. Kepala menoleh sebentar ke arah pintu. Lalu kembali menggeledah. Beberapa detik kemudian, terlihat jelas ia memasukkan sesuatu ke dalam tas kecilnya. Dani memutar ulang beberapa kali, memastikan matanya tidak salah. Suaranya tercekat saat berkata lirih pada dirinya sendiri. Bukan Ibu. Ia memejamkan mata, menahan napas yang terasa berat. Ada gelombang marah, bersalah, dan jijik pada dirinya sendiri yang menyeruak bersamaan. Bagaimana mungkin ia membiarkan ibunya diusir begitu saja tanpa pembelaan? Padahal kebenaran bisa ia cari sejak awal? Siti berdiri di sampingnya. Dia menunggu reaksi. Dani menutup layar monitor, lalu berjalan pelan menuju jendela. Di luar sana, lampu jalan menyinari bayangan pohon, seperti garis-garis hitam yang mencekik hati. Makasih, Siti. Ucap Dani akhirnya. Jangan bilang siapapun soal ini. Besok pagi kita kumpulkan semua orang di ruang tamu. Siti mengangguk, lalu keluar. Dani tetap berdiri di jendela, menatap ke arah gelap. Di kejauhan, ia membayangkan rumah kecil ibunya, tempat yang dulu ia tinggalkan demi hidup bersama Ayu. Malam itu, rasa bersalahnya tumbuh seperti duri yang menusuk dari dalam. Dan ia tahu, besok pagi akan menjadi pagi yang berbeda. Matahari baru merangkak naik, tapi rumah besar itu sudah tegang seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Burung-burung di taman berkicau pelan, seakan merasakan hawa panas yang tidak terlihat. Dani berdiri di ruang tamu, mengenakan kemeja putih sederhana. Matanya sayu karena semalaman tak bisa tidur. Di tangannya ada remote kecil yang terhubung dengan layar televisi besar di dinding. Layar yang pagi ini akan menayangkan kebenaran yang ia temukan semalam. Siti mondar-mandir menyiapkan kursi. Ia tahu pagi ini akan ada pertemuan, tapi tidak berani menebak apa yang akan terjadi. Sesekali ia melirik wajah Dani, yang tegang namun mantap. Suara langkah sepatu terdengar dari arah tangga. Ayu muncul, rapi dengan blus biru muda. Alisnya terangkat sedikit melihat semua pembantu sudah berkumpul. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada datar tapi penuh selidik. Panggil semua orang, termasuk Rani. Jawab Dani singkat. Ayu menatapnya heran, tapi memanggil Rani yang turun sambil menguap. Rambutnya acak-acakan. Kenapa, Mas? Aku baru mau sarapan. Ucapnya ringan. Dani tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan tangan, mempersilakan semua duduk. Suasana hening. Bahkan suara sendok dari dapur pun tak terdengar. Semua mata tertuju pada Dani. Aku tidak suka berlama-lama. Dani memulai. Suaranya dalam. Kemarin sore, rumah ini dibuat gaduh oleh tuduhan yang dilontarkan pada ibuku. Tuduhan mencuri uang puluhan juta dari kamar Ayu. Ibuku diusir, di depan semua orang, tanpa bukti. Ayu melipat tangan di dada. Mas, aku sudah bilang. Aku lihat sendiri. Dani memotong tajam. Kau lihat sendiri atau kau ingin semua orang percaya karena itu cocok dengan ceritamu? Rani mengangkat alis. Loh, kenapa jadi nyolot ke Mbak Ayu? Dani menatap adik iparnya itu lekat-lekat. Karena sebelum matahari terbenam kemarin, aku melihat sesuatu. Rekaman dari CCTV lantai 2.
Seketika ruangan terasa makin sesak. Siti menunduk, pura-pura merapikan ujung rok. Beberapa pembantu lain saling pandang. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Dani menekan tombol remote. Layar televisi menyala, menampilkan rekaman hitam putih dari koridor lantai 2. Waktu di sudut layar menunjukkan pukul 11.42 siang. Sosok yang muncul di gambar itu jelas sekali. Rani. Ia melangkah cepat ke pintu kamar Ayu. Masuk, lalu beberapa menit kemudian keluar dengan tas kecil menempel di dada. Tangannya terlihat menyelipkan sesuatu ke dalamnya. Tidak, ini bukan aku. Itu cuma. Suara Rani tercekat. Wajahnya pucat. Semua orang lihat sendiri, kata Dani tegas. Bukan ibuku. Bukan orang lain. Kau. Ayu mencoba menyela. Mas, dengar dulu. Rani mungkin hanya. Dani menatapnya dengan kemarahan yang nyaris meledak. Kau bukan hanya memfitnah ibuku. Ayu. Kau menyeretnya keluar dari rumah ini tanpa membiarkan dia bicara. Kau hina dia kampungan. Dan kau tahu? Sebelum menikah denganku, kau hanya seorang cleaning service yang gajinya pas-pasan. Ibuku tidak pernah mempermalukanmu karena itu. Tapi kau balas semua kebaikan dengan ini. Ayu membeku. Matanya bergerak cepat mencari kata-kata. Tapi tak ada yang keluar. Dani menoleh ke semua pembantu. Kebenaran sudah jelas. Dan mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian, termasuk keluarga Ayu, menghuni rumah ini sambil memperlakukan ibuku seperti sampah. Suara detak jam dinding kembali terdengar, memotong keheningan yang tebal. Rani menunduk, Ayu memalingkan wajah, dan para pembantu menahan napas. Dani tahu, ini baru permulaan. Langkah berikutnya adalah menebus kesalahannya kepada orang yang paling ia sakiti. Ia mengambil kunci mobil. Aku akan menjemput ibu, ucapnya datar. Lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu depan tertutup, meninggalkan ruangan dengan udara yang berat dan tatapan-tatapan yang saling menghindar. Mesin mobil menderu pelan ketika Dani keluar dari halaman rumah besar itu. Di tangannya, setir terasa dingin, tapi dadanya panas, seperti bara yang sudah terlalu lama tertahan. Jalanan pagi masih ramai oleh kendaraan yang berangkat kerja. Klakson terdengar bersahutan, namun suara itu hanya menjadi gumaman samar di telinganya. Fokusnya hanya satu, rumah kecil di ujung gang desa tempat ibunya kini tinggal kembali. Setiap lampu merah, pikirannya berkelana ke masa lalu. Saat ia masih kecil, ibunya bangun sebelum subuh, menyalakan tungku, merebus air, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, sambal, dan tempe goreng tipis yang garing. Waktu itu, Dani hanya tahu ibunya lelah karena bekerja di sawah sambil berdagang kecil-kecilan di pasar. Ia tidak tahu kalau di balik senyum ibunya, ada rasa nyeri di punggung yang ia sembunyikan. Ia ingat saat pertama kali mengajak ibunya pindah ke rumah besar. Senyum yang muncul di wajah ibunya waktu itu bukan senyum karena dinding tinggi atau lantai marmer, tapi karena ia merasa anaknya ingin dekat. Dani menelan ludah. Sekarang, kenangan itu seperti pisau yang menusuk balik ke hatinya. Lampu hijau menyala. Dani melajukan mobilnya. Tangannya memegang setir kuat-kuat, seperti ingin meremas penyesalan yang menumpuk di dalam dirinya. Di tikungan menuju jalan desa, ia melihat warung kopi kecil di bawah pohon rindang. Warung itu dulu tempat ia dan ibunya duduk menunggu hujan reda. Ibunya sering berkata sambil memandangi hujan, "Yang sabar, nak. Hujan pasti berhenti. Semua yang berat akan reda pada waktunya." Kata-kata itu kini menggema di kepalanya, tapi rasanya seperti sindiran. Mobil berbelok masuk gang sempit. Rumah-rumah sederhana berjajar. Beberapa anak bermain bola di lapangan kecil. Mereka berhenti sejenak, menatap mobil hitam itu lewat. Dani memperlambat laju, hingga di ujung gang terlihat rumah kecil bercat krem pudar dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa sisi. Itu rumah lama ibunya. Rumah yang dulu hampir ia jual kalau bukan karena ibunya memohon untuk tetap menyimpannya. Dani memarkir mobil di depan pagar kayu yang sedikit miring. Di teras, Ibu Marni duduk di kursi kayu reot, memegang gelas teh hangat. Wajahnya tenang,
Tapi matanya menyiratkan kelelahan. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik lusuh. Rambutnya disanggul seadanya. Saat melihat Dani turun dari mobil, ia tidak langsung tersenyum. Hanya tatapan yang lama, seperti ingin membaca isi hati anaknya sebelum bicara. Dani berjalan cepat, berlutut di hadapan ibunya. "Bu, maafkan aku." Suaranya bergetar, matanya mulai basah. "Maaf karena aku diam waktu mereka menghinamu. Maaf karena aku membiarkanmu keluar dari rumah itu seperti orang asing. Padahal, rumah itu kita bangun untuk tinggal bersama." Ibu Marni meletakkan gelasnya, mengelus kepala Dani dengan tangan yang bergetar. "Nak, ibu tidak pernah marah. Ibu hanya sedih. Sedih karena anak yang ibu besarkan dengan susah payah harus menahan kata-kata di lidahnya demi orang lain, bukan demi ibunya sendiri." Dani terisak. "Bu, pelaku yang sebenarnya bukan ibu. Aku punya buktinya. Semua orang sudah lihat." "Ibu sudah tahu sejak awal," kata Ibu Marni pelan. "Ibu mengenal mataku sendiri. Ibu tahu siapa yang menatap dengan dusta dan siapa yang jujur. Tapi biarlah, Nak. Kadang kebenaran butuh waktu untuk berdiri sendiri." Dani menggeleng. Suaranya mantap. "Tidak, Bu. Waktunya sudah tiba. Ibu pulang sama aku. Dan kali ini, yang keluar dari rumah itu bukan ibu, tapi mereka." Ibu Marni terdiam sejenak, menatap anaknya dengan mata yang berkilat lembut. Perlahan, ia berdiri, memegang tangan Dani. "Kalau begitu, ayo, ibu ikut." Dani membantu ibunya masuk ke mobil. Saat mesin menyala, ia melirik sekali lagi ke rumah kecil itu. Dalam hati, ia berjanji akan merenovasinya, menjadikannya tempat yang layak dan hangat, sebagai tanda penebusan. Mobil melaju meninggalkan gang desa, melewati anak-anak yang kembali bermain bola. Udara pagi terasa berbeda. Kali ini, Dani tidak hanya membawa ibunya pulang, tapi juga membawa tekad untuk menghapus semua luka yang sudah tertanam. Di kejauhan, rumah besar mulai terlihat. Dani tahu, begitu ia sampai di sana, akan ada tatapan kaget, bisik-bisik, mungkin juga amarah. Tapi ia siap. Karena hari ini, rumah itu akan belajar arti penghormatan yang sesungguhnya. Mobil hitam itu perlahan memasuki halaman rumah besar. Roda-rodanya melindas kerikil putih yang berderak halus di bawah terik matahari pagi. Pagar besi terbuka lebar, tapi suasananya seperti benteng yang menanti pertempuran. Dani menatap lurus ke depan, sementara di jok sebelahnya, Ibu Marni duduk diam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah ia sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Dari beranda, Ayu berdiri dengan tangan menyilang di dada. Rani di sisinya, wajahnya tampak gelisah meski mencoba menutupinya dengan senyum tipis. Beberapa pembantu berdiri di sudut, pura-pura sibuk menyapu atau merapikan pot bunga, tapi pandangan mereka tertuju penuh ke arah mobil yang baru saja berhenti di depan pintu utama. Dani turun lebih dulu. Ia berjalan memutar, membukakan pintu untuk ibunya. Tangan Ibu Marni menyentuh lengan Dani sebentar, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Begitu kakinya menginjak teras, udara di sekitar terasa mengental. Tidak ada sapaan, hanya tatapan yang saling mengukur. "Apa maksudnya ini, Mas?" Suara Ayu memecah keheningan. Nada suaranya dingin, tapi ada getaran halus yang tidak bisa ia sembunyikan. "Maksudnya?" Dani menatap langsung ke mata istrinya. "Maksudnya ibu kembali ke rumah ini. Rumah yang aku bangun untuknya. Rumah yang seharusnya jadi tempat ia dihormati, bukan dihinakan." Rani tersenyum miring. "Mas, jangan lupa, kemarin." "Diam, Rani," potong Dani cepat. "Semua sudah lihat CCTV. Semua tahu siapa yang mengambil uang itu. Jadi simpan saja ceritamu untuk dirimu sendiri." Wajah Rani pucat seketika. Ia melirik Ayu, berharap mendapatkan pembelaan, tapi Ayu justru menatapnya tajam, seolah ingin menuntut penjelasan yang tidak pernah ia dapatkan semalam. "Aku tidak mau ribut di sini," kata Dani. Suaranya berat. "Kita ke ruang tamu. Semua yang ada di rumah ini ikut."
Mereka berjalan masuk. Suara langkah kaki terdengar jelas di lantai marmer yang mengkilap. Ibu Marni berjalan pelan, tapi setiap langkahnya memancarkan wibawa. Ia tidak lagi terlihat seperti orang yang diusir kemarin. Kali ini, ia masuk dengan kepala tegak, ditemani anak lelakinya yang berdiri tegap di sampingnya. Di ruang tamu, Dani berdiri di tengah. Semua orang sudah berkumpul. Siti dan para pembantu berdiri di dekat pintu, menatap dengan campuran gugup dan lega. Rani duduk di ujung sofa, sementara Ayu duduk di tengah dengan punggung kaku. Dani membuka pembicaraan. Kemarin, ibu dipermalukan di depan semua orang karena tuduhan mencuri. Tuduhan itu bukan hanya tidak benar, tapi juga memalukan bagi kita semua. Dan yang lebih memalukan lagi, aku, sebagai anak, tidak membelanya. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayu memutar bola mata. Mas, kalau mau dramatis. Ini bukan drama, Ayu. Suara Dani meninggi, tapi tetap terkendali. Ini kenyataan. Dan kenyataannya, pencurinya adalah adikmu sendiri. Bukti sudah ada. Semua orang di sini sudah melihatnya kemarin. Rani menunduk. Kedua tangannya terkepal di pangkuan. Tidak ada yang membelanya kali ini. Dani melanjutkan, mulai hari ini, aku tetapkan satu aturan. Siapapun yang tidak bisa menghormati ibuku, tidak layak tinggal di rumah ini. Termasuk kau, Ayu, dan keluargamu. Ruangan langsung hening. Ayu menatap Dani tak percaya. Kau, mengusirku. Aku mengusir siapapun yang merendahkan ibuku, jawab Dani tegas. Kau boleh memilih. Tinggal di sini dan memperbaiki semuanya, atau pergi bersama keluargamu. Tapi ingat, rumah ini bukan milik keluargamu. Ini rumahku. Rumah ibu. Udara di ruang tamu seolah menegang hingga sulit dihirup. Semua menunggu jawaban Ayu, tapi Dani tidak memberinya banyak waktu. Ia menoleh ke ibunya, lalu berkata pelan. Bu, mulai hari ini, ibu yang berhak memutuskan siapa saja yang boleh tinggal di rumah ini. Tatapan Ibu Marni menyapu seluruh ruangan. Aku hanya ingin rumah ini tenang. Nak, kalau itu berarti ada yang harus pergi, maka biarlah begitu. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan lembut, terdengar seperti palu yang mengetuk akhir dari sesuatu. Ayu menahan napas, Rani menggigit bibir, dan semua orang tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seusai kalimat terakhir Ibu Marni terucap, ruang tamu itu seolah membeku. Tak ada suara, hanya detik jam dinding yang terasa semakin lambat. Dani berdiri tegap di tengah ruangan. Matanya tidak lepas dari Ayu. Sorot matanya tajam, bukan lagi seperti suami yang terbiasa mengalah, tetapi seperti seseorang yang sudah menutup pintu sabarnya. Ayu masih duduk di sofa, tubuhnya condong sedikit ke depan. Kedua tangannya menggenggam erat ujung roknya. Mas, kita bisa bicara berdua, jangan di depan orang-orang, katanya. Suaranya mencoba terdengar tenang, namun jelas ada getaran di ujungnya. Dani menggeleng pelan. Tidak, Ayu. Ini harus di depan semua orang, karena kemarin kau mempermalukan ibu di depan mereka. Kebenaran harus disampaikan di tempat yang sama, supaya semua tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Rani yang duduk di ujung sofa mulai gelisah. Ia memainkan jari-jarinya, mencoba menghindari tatapan siapapun. Sesekali matanya melirik Ayu, seolah berharap ada kata-kata yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi yang ia temui hanya wajah kakaknya yang memucat. Siti dan para pembantu berdiri di dekat pintu, tidak berani bicara. Mereka tahu momen ini adalah titik balik yang akan mengubah suasana rumah untuk selamanya. Ibu akan tinggal di sini. Dan mulai hari ini, tidak ada satupun orang yang berani mengangkat suara kepadanya. Tidak ada yang berani menyentuh harga dirinya. Ujar Dani dengan suara yang mantap. Ia lalu berbalik menatap Rani. Dan kau, Rani, aku beri waktu sampai sore ini untuk berkemas. Aku tidak mau lagi ada pencuri di rumah ini. Rani terperanjat. Mas, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku? Suaranya terputus ketika Dani mengangkat tangan, memberi tanda agar ia berhenti bicara. Hilaf atau tidak,
Kau sudah membuat ibu keluar dari rumah ini dengan rasa malu. Itu tidak bisa aku terima, kata Dani datar. Ayu berdiri, suaranya meninggi. Kalau Rani pergi, aku juga pergi. Aku tidak akan membiarkan adikku diusir begitu saja. Dani menatap istrinya lama. Kalau itu pilihanmu, silakan. Tapi ingat, ini rumah yang aku bangun. Semua yang ada di sini adalah hasil kerja keras dan doa ibu. Bukan uangmu, bukan uang keluargamu. Suasana semakin panas. Rani menunduk. Air matanya mulai jatuh. Ayu memeluk bahu adiknya, mencoba menguatkan. Tapi ia sendiri tampak goyah. Dani berdiri tegak, tidak memberi ruang bagi mereka untuk bernegosiasi lagi. Ibu Marni yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya lembut tapi tegas. Nak Dani, kalau mereka mau pergi, biarkan. Rumah ini tidak butuh banyak orang. Yang dibutuhkan adalah hati yang bersih. Kata-kata itu menutup percakapan pagi itu. Dani hanya mengangguk. Ayu dan Rani tidak membalas. Mereka duduk diam, seolah menimbang langkah berikutnya. Tapi semua orang di ruangan tahu, keputusan sudah dibuat. Saat Dani menggandeng ibunya keluar dari ruang tamu untuk menuju dapur, semua mata mengikuti mereka. Ada kehangatan yang kembali terasa di rumah itu, tapi juga ada bayangan perpisahan yang semakin dekat. Hari itu, batas antara yang tinggal dan yang pergi sudah digambar dengan jelas. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghapusnya lagi. Sore itu, udara di halaman rumah besar terasa berat. Matahari condong ke barat, menyinari kerikil putih di halaman hingga memantulkan cahaya silau. Di teras depan, koper-koper sudah berjajar, sebagian besar milik Rani dan Ayu. Pakaian, tas tangan, sepatu, dan barang-barang pribadi mereka tertumpuk rapi. Tapi suasananya jauh dari rapi, tegang, dingin, dan penuh gengsi yang retak. Ayu berdiri di sisi koper-koper itu, tangan kirinya memegang tas, tangan kanannya memeluk bahu Rani. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya lelah. Rani menunduk, matanya sembab, sesekali mengusap pipi dengan punggung tangan. Dani berdiri di depan pintu utama, sedikit lebih tinggi dari tempat mereka berdiri. Tubuhnya tegap, tapi tangannya menggenggam pinggiran pintu, seperti menahan diri dari ledakan emosi. Di belakangnya, Ibu Marni berdiri tenang, mengenakan kebaya coklat sederhana. Wajahnya datar, namun tatapannya penuh makna. Tatapan yang sudah melalui badai lebih dari sekali, dan tahu kapan harus diam. Ayu akhirnya bicara. Suaranya rendah namun jelas. Mas, kalau ini yang kamu mau, aku pergi. Tapi ingat, semua ini kamu pilih sendiri. Dani tidak langsung menjawab. Ia memandang istrinya lama, seolah mencari sisa-sisa kebaikan yang dulu pernah ia cintai. Aku tidak mengusirmu karena benci, Ayu. Aku mengusirmu karena kamu merendahkan orang yang paling berjasa dalam hidupku. Orang yang bahkan sebelum aku bisa memberi apa-apa, sudah memberiku segalanya. Rani bergeser sedikit di belakang Ayu. Suaranya bergetar. Mas, aku minta maaf. Aku cuma... Kau cuma tamak, potong Dani singkat. Kau pikir uang bisa kau ambil semudah itu tanpa ada yang tahu. Kau lupa, kebenaran selalu punya cara untuk keluar. Ayu menarik napas dalam, lalu membalikkan badan tanpa menatap lagi ke arah Dani. Ayo, Ran. Mereka berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di luar pagar. Ban mobil menggilas kerikil, menimbulkan suara berderak yang panjang. Dani tidak bergerak, hanya berdiri di ambang pintu, memandangi punggung mereka yang semakin menjauh. Ibu Marni di belakangnya juga hanya diam. Matanya mengikuti hingga mobil itu keluar dari gerbang dan menghilang di tikungan. Hening yang tertinggal terasa tebal. Angin sore masuk lewat pintu yang masih terbuka, membawa aroma bunga Kamboja dari taman depan. Dani menutup pintu perlahan, lalu menoleh ke ibunya. Bu, maafkan aku, semua ini terlambat. Ibu Marni menggeleng pelan, mengelus lengan anaknya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membela yang benar. Nak, yang penting, sekarang kamu sudah memilih jalanmu. Dani menarik napas panjang, menatap halaman yang kini terasa lebih lapang.
Mulai hari ini, rumah ini untuk kita, Bu. Tidak ada lagi orang yang menginjak harga diri Ibu. Ibu Marni tersenyum tipis. Ibu tidak butuh rumah besar. Nak, Ibu hanya butuh hati anaknya yang tetap ingat siapa yang membesarkannya. Kalimat itu menancap dalam di hati Dani. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa rumah ini benar-benar miliknya, dan milik ibunya, bukan milik orang-orang yang hanya datang untuk menguras, lalu pergi. Sore itu, di teras rumah besar, Dani tahu ia baru saja menutup satu bab kelam hidupnya. Dan pintu yang ia tutup kali ini, tidak akan ia buka lagi. Keesokan paginya, Dani terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di rumah besar itu terasa berbeda. Tidak ada suara sandal Ayu di lantai marmer, tidak ada tawa Rani dari ruang tengah, dan yang paling ia syukuri, tidak ada lagi bisik-bisik tajam yang mengarah pada ibunya. Ia keluar dari kamar, melewati koridor yang kini sunyi. Di dapur, aroma seduhan teh menyeruak. Ibu Marni berdiri di dekat kompor, mengenakan kebaya sederhana dan kain batik. Tangannya cekatan mengaduk tumisan sayur. "Pagi, Bu." Sapa Dani, suaranya lembut. "Pagi, Nak. Sarapan sebentar lagi siap." "Duduk saja, Ibu yang siapkan," jawab Ibu Marni tanpa menoleh. Tapi ada senyum tipis di wajahnya. Dani duduk di meja makan, memandangi punggung ibunya. Ada rasa bersalah yang belum tuntas. Rasa yang membuatnya sadar bahwa mengusir Ayu dan keluarganya belum cukup untuk menebus semua yang telah terjadi. Selesai sarapan, Dani mengajak ibunya keluar. "Bu, ikut aku sebentar. Ada yang mau aku tunjukkan." Mereka masuk ke mobil. Dani mengemudi tanpa banyak bicara. Hanya sesekali menoleh memastikan ibunya nyaman. Perjalanan membawa mereka ke gang sempit di desa, ke arah rumah lama yang dulu menjadi tempat mereka tinggal sebelum semua ini. Rumah itu masih berdiri, catnya kusam, atap sengnya berkarat, dan pagar kayunya sedikit miring. Namun di mata Dani, rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu saksi perjalanan hidupnya, tempat semua mimpi bermula. Dani turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk ibunya. "Bu, rumah ini akan aku renovasi. Aku mau jadikan ini rumah yang nyaman untuk Ibu. Bukan sekadar untuk ditinggali, tapi tempat yang hangat, di mana Ibu tidak pernah merasa asing." Ibu Marni menatap rumah itu lama, lalu menoleh pada anaknya. "Nak, rumah ini memang tua, tapi setiap sudutnya penuh kenangan. Kalau kamu mau memperbaikinya, lakukanlah. Tapi ingat, yang membuat rumah terasa nyaman bukan dinding atau lantainya, melainkan hati yang mengisinya." Dani mengangguk. "Itu sebabnya aku mau membangunnya kembali, Bu. Supaya kita punya tempat yang benar-benar milik kita. Tempat yang tidak ada orang lain yang bisa mengusir Ibu." Ibu Marni tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu bangga padamu, Nak. Bukan karena rumah besar atau uangmu, tapi karena akhirnya kamu kembali menjadi anak yang Ibu kenal dulu. Anak yang selalu membela kebenaran." Mereka berdiri lama di halaman itu. Angin pagi membawa aroma tanah basah. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Dani tahu, janji ini akan ia tepati. Renovasi rumah ini bukan hanya soal membangun tembok baru, tapi juga membangun kembali rasa hormat yang hampir hilang. Saat mereka kembali ke mobil, Dani menoleh sekali lagi ke rumah itu. Dalam hatinya, ia berjanji, rumah ini akan jadi simbol bahwa aku tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Beberapa minggu setelah janji itu, suara mesin dan palu bergema di rumah lama. Tukang-tukang bekerja dari pagi hingga senja, membongkar atap seng yang berkarat, mengganti dinding yang retak, dan membangun ulang teras yang dulu reot. Dani mengawasi semuanya dengan penuh semangat. Setiap detail ia perhatikan, dari ubin lantai yang ia pilih sendiri, sampai cat dinding warna krem hangat yang menurutnya akan membuat ibunya betah. Ibu Marni sering duduk di kursi bambu di bawah pohon mangga depan rumah, memandangi proses itu dengan senyum kecil. Sesekali ia mengingat masa lalu, saat ia menyapu halaman sambil menunggu Dani pulang sekolah, saat ia menjemur pakaian di tali jemuran tua, saat hujan membasahi sebagian ruang tamu karena bocor di atap. Semua kenangan itu kini seperti ditutup lembaran baru yang lebih tenang.
Di sisi lain, kehidupan Dani juga berubah. Tanpa Ayu dan keluarganya, rumah besar di kota terasa lebih lengang, tapi juga lebih damai. Tidak ada lagi cekcok yang membuat udara berat. Tidak ada lagi rasa was-was setiap kali ibunya bergerak di dalam rumah. Kini, setiap pulang kerja, ia disambut aroma masakan ibunya dan senyum yang tulus. Suatu sore, setelah pekerjaan renovasi hampir selesai, Dani mengajak ibunya melihat hasilnya. Rumah itu kini memiliki teras luas dengan lantai keramik baru, jendela besar yang membiarkan cahaya masuk, dan dapur yang rapi dengan rak kayu. Kamar ibunya dibuat di bagian depan, dengan jendela menghadap kebun kecil yang ditanami bunga kesukaan Ibu Marni. "Bagaimana, Bu? Sudah seperti yang Ibu mau?" tanya Dani, suaranya penuh harap. Ibu Marni mengelus daun pintu yang masih berbau cat. "Lebih dari yang Ibu bayangkan, Nak. Tapi ingat, rumah ini bukan hanya untuk kita berdua. Biar nanti jadi tempat kamu pulang kalau hatimu lelah. Biar jadi pengingat kalau keluarga itu tempat kita kembali." Dani tersenyum, tapi di dalam dirinya ada rasa lega yang mendalam. Ia merasa telah menebus sebagian besar kesalahannya. Mungkin tidak semua, tapi cukup untuk membuatnya bisa memandang ibunya tanpa rasa bersalah yang dulu menyesakan. Beberapa bulan kemudian, Dani resmi menceraikan Ayu. Prosesnya tidak mudah, tapi ia tahu itu keputusan terbaik. Ia mendengar kabar bahwa Ayu kembali bekerja sebagai cleaning service, kembali ke pekerjaan yang dulu ia tinggalkan. Rani pun pindah ke rumah saudara jauh. Jarang terdengar kabarnya lagi. Suatu malam, di beranda rumah lama yang kini tampak baru, Dani duduk di kursi rotan bersama ibunya. Lampu teras menyala hangat. Suara jangkrik mengisi keheningan. Ibu Marni menatap langit, lalu berkata pelan, "Nak, hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting, kalau kita di atas, jangan pernah lupa rasanya di bawah." Dani mengangguk, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji, Bu, tidak akan lupa lagi." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari kebun kecil. Di bawah sinar lampu, dua sosok itu duduk berdampingan, seorang ibu yang penuh kesabaran, dan seorang anak yang akhirnya belajar arti membela orang yang paling berarti. Dan di rumah yang baru itu, mereka memulai jalan hidup yang lebih tenang, tanpa bayang-bayang hinaan, tanpa rasa takut diusir, hanya dengan satu pegangan, saling menjaga, sampai akhir hayat. Senja merayap pelan di langit desa, mewarnai awan dengan semburat oranye dan merah muda. Dari kejauhan, rumah kecil yang dulu reot kini berdiri kokoh dengan cat krem hangat, jendela kayu yang rapi, dan pagar putih yang bersih. Meski tak sebesar rumah di kota, rumah ini memancarkan ketenangan yang jarang ditemui di tempat lain. Angin sore membawa aroma tanah basah dari kebun di belakang, bercampur dengan wangi bunga kenanga yang ditanam Ibu Marni di sudut halaman. Di beranda, Dani duduk bersandar di kursi rotan, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku. Di tangannya ada cangkir teh panas. Uapnya mengepul tipis di udara yang mulai dingin. Di sebelahnya, Ibu Marni duduk dengan posisi yang hampir sama, memandang lurus ke arah jalan kecil di depan rumah. Tidak banyak orang lalu lalang sore itu. Hanya beberapa anak yang bermain sambil berteriak riang, dan suara sepeda tua yang berderit pelan saat lewat. Sejak pindah sementara ke rumah ini, Dani merasa ada bagian dari dirinya yang pulih. Tidak ada lagi suara-suara tajam yang memotong ketenangan. Tidak ada lagi rasa canggung melihat ibunya berjalan di rumah sendiri. Kini, setiap hari dimulai dengan sarapan sederhana, canda kecil di dapur, dan obrolan ringan di sore hari. Sesuatu yang dulu terasa biasa, kini menjadi kemewahan yang tak ternilai. Sesekali pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari ketika ia membiarkan ibunya diusir. Bayangan itu masih menusuk, tetapi kini rasa bersalah itu ia ubah menjadi tekad untuk terus menjaga ibunya. Ia tidak bisa menghapus kejadian itu, tapi ia bisa memastikan tak akan pernah terjadi lagi. Renovasi rumah ini menjadi titik balik. Dani tidak hanya memperbaiki tembok dan atap, tapi juga membangun kembali pondasi hubungan mereka yang sempat retak. Setiap kali tukang menambahkan bata atau memasang pintu baru,
Ia merasa seperti sedang menambahkan lapisan perlindungan di sekeliling ibunya. Ibu Marni sendiri tampak lebih tenang. Wajahnya yang dulu sering tertunduk kini lebih sering menatap lurus ke depan. Ada rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Ia mulai mengurus kebun kecil di belakang rumah, menanam sayuran dan bunga. Kadang ia membuat kue dan membagikannya ke tetangga. Sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena sibuk menahan perasaan di rumah besar yang dingin. Suatu sore, setelah hujan reda, Dani duduk di beranda sambil memperhatikan ibunya menyapu halaman yang masih basah. Ia teringat kata-kata ibunya dulu, yang sabar, "Nak, hujan pasti berhenti." Kata-kata itu kini terasa berbeda. Bukan hanya penghiburan, tapi juga pengingat bahwa semua luka, sebesar apapun, punya waktunya sendiri untuk sembuh. Kehidupan di rumah besar di kota tidak benar-benar ia tinggalkan. Dani masih sesekali pulang ke sana untuk mengurus pekerjaan dan memastikan properti itu tetap terawat. Tapi rumah itu kini hanya sekadar bangunan. Tempat tinggal sesungguhnya ada di sini, di desa, bersama ibunya. Rumah besar mungkin menyimpan kemewahan, tapi rumah kecil ini menyimpan hati. Kabar tentang Ayu dan Rani kadang sampai ke telinganya lewat orang-orang yang tak sengaja bertemu mereka di kota. Ayu kembali bekerja sebagai cleaning service di sebuah gedung perkantoran, sementara Rani berpindah-pindah tempat tinggal, bergantung pada bantuan kerabat jauh. Dani tidak merasa puas atau gembira mendengarnya, hanya ada rasa datar. Hidup sudah memberi pelajaran kepada mereka, sama seperti hidup telah memberinya pelajaran yang jauh lebih mahal. Malam-malam di rumah baru ini terasa berbeda. Tanpa cahaya lampu kota, langit terbentang luas, dipenuhi bintang. Kadang, Dani dan Ibu Marni duduk di beranda, hanya berbicara seperlunya. Kadang mereka diam saja, membiarkan suara jangkrik dan desir angin berbicara untuk mereka. Dalam diam itu, Dani merasakan sesuatu yang tak pernah ia temui di tengah hiruk-pikuk kota, kedamaian. Suatu malam, ketika langit cerah, Ibu Marni berkata pelan, "Nak, rumah ini akan menjadi saksi bahwa kita pernah jatuh, tapi kita tidak hancur. Ibu ingin kamu selalu ingat, kita bisa kehilangan harta, kehilangan teman, bahkan kehilangan keluarga, tapi jangan sampai kehilangan harga diri." Dani menatap ibunya lama, lalu mengangguk. "Aku janji, Bu, tidak akan lupa lagi. Dan selama aku ada, tidak akan ada orang yang berani merendahkan ibu." Waktu berlalu, musim berganti. Bunga di halaman tumbuh subur, ket rumah tetap bersih, dan kebun belakang mulai menghasilkan sayuran segar.